Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan coba kaji tentang apa itu faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak usia dini. Jadi faktor yang mempengaruhi yang pertama nanti kita akan kaji tentang apa itu faktor keturunan ya, atau hereditas. Teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat ya, berpendapat bahwa manusia lahir itu sudah membawa potensi. Nah, maksudnya apa? Sudah mempunyai bakat atau potensi-potensi ya, yang itu sudah dibawa sejak lahir. Nah, ini kalau teori ini berpendapat teori hereditas atau teori keturunan ya. Jadi potensi itu sudah muncul sejak lahir ya. Kemudian yang kedua kita lihat yaitu apa faktor lingkungan ya. Ini yang dipelopori oleh John Locke ya. Jadi taraf intelijensi sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup bisa lingkungan keluarga ya, lingkungan sekolah ya, dan semuanya itu sangat berpengaruh ya. Kalau ini dari faktor lingkungan yang dipelopori oleh John Locke ini ya. Jadi pengalaman dan pengetahuan itu diperoleh dari lingkungan hidupnya ya. Kalau kita hidup berkeluarga ya, lingkungan keluarga itu sangatlah yang utama. Di samping juga lingkungan sekolah juga sangat mempengaruhinya ya. Jadi itu faktor lingkungan. Berikutnya yaitu faktor kematangan. Tiap organ fisik maupun psikis ini dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Jika mencapai tahapan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini kalau faktor kematangan yang berpendapat. Jadi misalkan anak usia dini itu tidak akan mungkin dikatakan matang ya. Maksudnya gini, kalau lingkungannya itu tidak mendukung, tidak akan bisa memberikan pengetahuan ya, tidak akan meningkatkan taraf intelijensi ya dari pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, ini yang ketiga, faktor kematangan ya, sesuai dengan dikatakan matang jika telah mencapai fungsinya masing-masing. Nah, kemudian yang keempat adalah faktor pembentukan. Jadi keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi ya, dia dibentuk, jadi ketika anak usia dini itu seringkali diberikan pengetahuan yang itu sifatnya berulang terus, dia akan bisa memberikan pembentukan ya, secara tidak langsung, atau perkembangan intelijensi itu akan terbentuk di sana. Berikutnya yang kelima ini adalah faktor minat dan bakat ya. Minat ini mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan ya. Adapun bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu untuk bisa dikembangkan dan dilatih. Nah, ini menariknya di sini ya. Jadi kalau minat itu kepada suatu tujuan, akan tetapi jika bakat itu masih bisa dilatih atau dikembangkan sesuai dengan potensinya. Berikutnya yang terakhir itu adalah faktor tentang kebebasan, yang keenam ya. Faktor tentang kebebasan. Jadi keleluasaan manusia ini berpikir divergen ya, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode dalam memecahkan masalah. Jadi tidak harus anak itu memberikan
memberikan tanggapan, mencari solusi itu caranya sama dengan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau yang diberikan oleh orang tua. Jadi solusi itu sangat banyak sekali gitu ya. Jadi masalah yang sama, anak itu bisa memberikan solusi bermacam-macam ya. Jadi tapi tujuannya nanti sama ya. Tujuannya sama. Jadi masalah yang sama dengan banyak cara nanti akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, ini yang menariknya di sini, faktor tentang kebebasan ya. Jadi yang berikutnya yaitu topik tentang perbedaan individual dalam perkembangan kognitif anak usia dini. Ya. Jadi secara hereditas individu itu telah memiliki potensi yang dapat menyebabkan perbedaan dalam perkembangan berpikir. Kemudian potensi ini berkembang atau tidak itu sangat tergantung pada lingkungannya. Nah, ini menarik ya. Jadi potensi anak ya itu akan berkembang itu ya, tidak berkembang atau tidaknya itu sangat tergantung pada lingkungan ya, baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Ini sangat penting, lingkungan sekolah juga. Nah, jadi potensi itu berkembang atau tidak itu sangat tergantung pada lingkungan. Kemudian berikutnya, apakah anak akan memiliki kemampuan berpikir normal atau di atas normal atau di bawah normal, itu juga sangat tergantung pada lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Nah, ini dua lingkungan ini juga sangat memberikan pengaruh yang signifikan gitu ya. Ketika lingkungan sekolah tidak didukung dengan lingkungan keluarga, berjalannya nanti tidak akan seimbang ya. Jadi di sekolah dituntut, tapi di keluarga anak itu dibebaskan. Kemudian di lingkungan keluarga juga sebaliknya. Lingkungan keluarga dituntut dengan aturan main yang ada di keluarga, tapi lingkungan sekolah dibebaskan. Jadi yang terbaik yang bagaimana? Lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga itu mempunyai visi misi yang sama. Ini akan memberikan pengaruh anak, bagaimana dia bisa berpikir normal, di atas normal atau di bawah normal. Nah, jadi itu ya. Kemudian topik berikutnya itu tentang perkembangan intelek ya, dan implikasinya bagi pendidikan. Nah, ini ya, implikasinya seperti apa perkembangan intelek itu bagi pendidikan ya. Yang pertama itu pendidik menerima peserta didik secara positif. Nah, kemudian yang kedua, pendidik itu menciptakan suasana di mana peserta didik ini tidak merasa terlalu dinilai oleh orang lain. Jadi tidak merasa dia diberikan assessment ya, atau penilaian oleh orang lain. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, mendidik ini memberikan pengertian dalam arti dapat memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku peserta didik. Nah, ini ya. Jadi memberikan argumen, pengertian, memberikan pemahaman ya, arti pentingnya pemikiran itu, mulai dari perasaan dan perilaku peserta didik. Jadi itu terkait topik yang kali ini saya sampaikan. Untuk diskusi berikutnya bisa kita lanjutkan dengan menggunakan Google Classroom atau WhatsApp. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.